materi kali ini kita masuk di bab 6, yaitu menghubungkan antara VLAN. Materi yang akan dibahas adalah konfigurasi inter-VLAN routing, konfigurasi DHCP server pada root, switch layer 2 dan switch layer 3, dan yang lainnya. Materi yang pertama adalah konfigurasi inter-VLAN routing. Nah, kali ini kita akan belajar tentang inter-VLAN routing. Jadi, inter-VLAN routing adalah menghubungkan network yang berbeda menjadi bisa berkomunikasi. Di sini kita tambahkan satu buah router, yaitu router yang 2811, lalu kita hubungkan ke switch. Di sini kita akan konfigurasi IP address pada router. Untuk VLAN 1 IP-nya 1.0, lalu VLAN 10.10.0, lalu VLAN 20.20.0. Lalu kita masuk ke router, lalu CLI, ini masuk ke mode privilege, lalu configuration. Kita masuk ke interface FK0/0. Nah, ini kan merah ya, berarti dia belum menyala. Dan untuk menyalakannya kita ketikkan no shutdown. Lalu enter, dan sekarang sudah hijau. Lalu saja kita konfigurasikan IP-nya. Untuk VLAN 1, IP address-nya 192.168.1.1, spasi lalu subnet max-nya 255.255.255. Lalu kita lihat visual IP interface brief. Bisa dilihat di sini untuk VLAN 1 IP-nya sudah masuk ya. Selanjutnya kita konfigurasi untuk VLAN 10. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan interface fk0/0.10, lalu enter. Nah, maksud dari .10 ini adalah kita membuat sub interface pada 0/0. Setelah itu kita masukkan konfigurasi encapsulation, yaitu encapsulation .1q 10. Nah, komen ini artinya interface fk0/0 ini akan dimasukkan di VLAN 10. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.1, lalu subnet max-nya. Lalu kita cek, lalu enter. Bisa dilihat di sini, ini adalah sub interface, lalu IP-nya adalah 10.1 dan statusnya sudah up. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang 20. Kita exit, lalu interface fk0/0.20, enter. Lalu encapsulation 20, enter. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu 20.1, lalu subnet max-nya, lalu enter. Lalu kita lihat, bisa dilihat sendiri ini sudah ada ya, dan sudah up. Lalu kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Misal di sini kita buka pada PC 1, desktop, IP configuration, lalu isi default gateway-nya. Nah, default gateway ini adalah IP yang sudah kita konfigurasikan di routernya. Oke, ini default gateway-nya adalah 10.1 ya. Jadi lalu ini IP-nya ganti menjadi .20, karena satunya sudah dipakai. Lalu lakukan juga pada PC yang lainnya. Oke, lakukan juga pada VLAN 20-nya. Selanjutnya kita konfigurasikan trunk pada switch-nya. Kita buka switch, CLI, lalu masuk ke mode configuration, lalu ketikkan interface FA0/9, lalu switch port mode trunk, lalu enter. Oke, ini sudah diterangkan. Selanjutnya kita coba mengirimkan paket. Kita coba dari PC 2 ke PC 5. Dan ini sudah successful ya. Materi berikutnya adalah konfigurasi DHCP server pada root. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server atau bisa langsung mendapatkan IP-nya. Kita ke router, lalu kita masuk ke configuration, lalu ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Artinya IP DHCP full ini akan dipakai oleh VLAN 10. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan network-nya. Network 192.168.1.0, lalu spasi masukkan subnet max-nya. Enter, lalu kita masukkan default root-nya, yaitu 192.168.10.1,
lalu enter, dan terakhir masukkan DNS server, yaitu 888. Dan ini selesai untuk yang VLAN 10. Selanjutnya kita buat yang VLAN 20. Di sini kita exit lalu ketikkan IP-DHCP pool VLAN 20, lalu enter, lalu network 20.0 spasi lalu masukkan subnet max-nya, lalu ketikkan default router yaitu 20.1, lalu DNS servernya yaitu 888. Dan terakhir kita buat yang untuk VLAN 1 IP-DHCP pool VLAN 1, lalu masukkan networknya 255, lalu default router, dan terakhir DNS server. Selanjutnya kita coba pilih PC, misal pada PC 10 desktop lalu IP configuration, kita klik yang DHCP. Oke, ini masih request dan sudah berhasil ya. Lalu kalian bisa lakukan pada PC-PC yang lainnya. Berikutnya adalah switch layer 2 dan switch layer 3. Di sini kita akan belajar apa yang namanya switch layer 2 dan juga switch layer 3. Bisa kita lihat pada topologinya bahwa switch pada ruangan ketiga itu adalah switch layer 2 karena dia tipenya adalah 2960. Nah, di sini angka awalnya yaitu 2 dan switch multilayer itu adalah switch layer 3 karena pada switch multilayer dia tipenya 3560 dan angka awalnya yaitu 3. Apa sih perbedaan dari switch layer 3 dan switch layer 2? Jadi switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan sesama network dan jika ingin menghubungkan antar network itu harus menggunakan router. Sedangkan untuk switch layer 3 itu bisa menghubungkan antar network dan dia tidak menggunakan router. Berikutnya adalah konfigurasi switch virtual interface. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface. Misal di sini kita tambahkan 2 PC ya, lalu kita koneksikan ke PC. Lalu kita masukkan IP-nya juga. Pada PC 21 IP-nya 192.168.10.55, lalu subnet box-nya silang. Lalu pada PC 2 IP-nya 20.55. Selanjutnya kita masuk ke switch multilayer lalu CLI. Kita masuk ke mode privilege lalu configuration. Di sini untuk FA0/2 yaitu pada PC 21 akan dimasukkan ke VLAN 10 dan FA03 pada PC 22 akan dimasukkan ke VLAN 20. Kita ke switch multilayer lagi. Lalu setelah itu kita buat lainnya. Untuk VLAN 10 lalu untuk namanya programming, lalu VLAN 20 untuk namanya marketing. Sudah kita exit, lalu setelah itu kita masukkan interface-nya. Oke, kita ketikkan interface FA0/2 lalu switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 10, lalu enter, terus VLAN 10. Lalu kita exit, lalu kita punya interface FA0/3, lalu switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 20. Selanjutnya kita cek to show VLAN brief, lalu enter. Oke, bisa dilihat di sini sudah masuk ya portnya. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 10. Interface VLAN 10, enter. Lalu masukkan IP address-nya. IP address 192.168.10.1, lalu subnet box-nya. Enter, lalu exit, lalu masukkan juga interface VLAN 20. Enter, lalu IP address-nya. IP address-nya 192.168.20.1, lalu subnet max. Dan terakhir masukkan interface VLAN 1. Dan lalu IP address-nya 1.1, lalu subnet max. Lalu enter. Setelah itu kita cek. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu do show IP interface brief, lalu enter. Di sini kita spasi saja. Di sini kita klik spasi. Dan ini VLAN 1 IP-nya 1.1, VLAN 10.10.1 dan VLAN 20.20.1. Nah, di sini ada administratively downtime.
Artinya untuk VLAN 1 tidak nyala. Nah, untuk menyalakannya perlu di no shutdown. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1, lalu no shutdown. Enter. Lalu kita cek lagi. Bentar, lalu spasi. Oke, dan di sini sudah up ya. Artinya sudah menyala. Lalu konfigurasi IP address dan pengujian SPI. Nah, di sini kita akan konfigurasikan IP address pada PC-nya dengan memasukkan default gateway. Karena pada sistem ini tidak bisa bikin DHCP, jadi kita masukkan saja dengan cara static. Oke, pada PC 21 kita masukkan default gateway-nya, terus 10.1. Lalu pada PC 22 kita masukkan juga default gateway-nya, yaitu 20.1. Dan pada VLAN 10 pada PC 0 kita masukkan default gateway-nya, yaitu 10.1 VLAN. Kemudian kita coba kirimkan paket data dari PC 21 ke 22. PC 21, 22. Oke, ini valid ya. Karena pada switch-nya dia masih mendeteksi layer 2. Untuk mengeceknya kita ke switch multilayer, lalu kita ketikkan show IP route. Enter. Di sini terdapat tulisan ACMP, Redirect Switch is empty, artinya bahwa switch ini masuk dalam layer 2. Untuk mengaktifkan multilayer 3, kita ke configuration. Kita masuk ke configuration, lalu ketikkan IP routing, lalu kita pilih show IP route, lalu enter. Oke, di sini layer 3-nya sudah diaktifkan ya. Selanjutnya kita kirimkan PC antar network, misal dari PC 21 ke PC 15. Oke, ini valid awal-awal, lalu kita coba lagi. PC 1, PC 15, dan sudah successful. Lalu kita coba lagi dari PC 21 ke PC 0. Oke, ini successful ya. Dan kita coba pada PC 22 ke PC 21. Dan ini successful juga. Berikutnya DHCP server pada MLS. Oke, di sini kita akan coba konfigurasikan DHCP pada switch multilayer-nya. Kita masuk ke switch multilayer, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu ketikkan juga network-nya, lalu subnet max-nya, lalu default filter 10.1, lalu TLS server 888. Kita exit, lalu keluar juga pada VLAN 20. Masukkan networknya, max, lalu default routernya 20.1, lalu TLS server. Kita exit dan lahir pada VLAN 1. Network, masukkan network, lalu default routernya, dan lahir TLS server. Oke, jika sudah kita cek pada PC 21, desktop, lalu DHCP, DHCP. Ini successful. Lalu kita cek pada PC 22, desktop, pada configuration, lalu DHCP, system request, dia juga berhasil. Lalu kita cek juga pada VLAN 20, misal pada PC 16, desktop, pada configuration, DHCP, dan ini berhasil juga ya. Berikutnya soal VLAN. Oke, di sini kita akan buat soal router dan kita buat topologi dulu. Di sini kita tambahkan kemudian kita tambahkan banyak PC ya. Di sini 6 PC, lalu yang di tengah 4 PC, dan yang di sebelah kanan 6 PC. Sebelum itu kita kotakin dulu ya. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel dari router ke switch, lalu dari switch ke switch lagi, dari switch ke switch, lalu dari PC ke switch. Nah, di sini kita hubungkan semuanya ya. Untuk yang atas sebelah kiri itu VLAN 10, lalu bawahnya VLAN 20, dan yang paling bawah VLAN 30. Lalu untuk yang tengah ada VLAN 40 dan juga VLAN 50. Oke, untuk yang sebelah kanan yang paling atas VLAN 10, lalu yang tengah VLAN 20, dan yang paling bawah VLAN 30. Selanjutnya untuk IP-nya adalah untuk VLAN 10, 10.0.0.0.0,
0/24, lalu 20/24, untuk 30/0/24, lalu pilihan 40/40/40/0/24, dan yang terakhir pilihan 50/50/0/24. Selanjutnya kita bahas soal pilihan trunking. Oke, di sini kita akan konfigurasi LNIP DHCP-nya pada switch. Kita ke switch yang pertama atau switch 0, masuk ke privilege, lalu configuration, lalu kita pilih VLAN 10, lalu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan yang terakhir VLAN 50. Dan selanjutnya kita lihat. Oke, di sini sudah ada semua ya, dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Oke, selanjutnya kita ke switch yang tengah atau switch 1. Sini masuk ke mode privilege, lalu configuration. Lalu kita buat juga VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, lalu VLAN 40, dan yang terakhir VLAN 50. Lalu terakhir pada switch yang ketiga yaitu switch 2. Masuk ke mode privilege, lalu konfigurasi, lalu kita buat VLAN 10, lalu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kita cek. Dan ini sudah ada semua. Untuk VLAN 120 ini abaikan saja ya, karena tadi saya salah nulis. Pada switch yang satu atau switch yang tengah, di sini ada FA0/4 dan juga FA0/5 untuk yang VLAN 40. Lalu kita masuk ke switchnya, lalu kita akan konfigurasikan. Di sini kita exit, lalu kita ketikkan interface range FA0/4-5, lalu enter. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Berikutnya pada VLAN 50 ada FA0/7 dan juga FA0/6. Oke, kita konfigurasikan. Kita exit, lalu interface range FA0/6 sampai 7, lalu enter. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, lalu enter. Lalu kita cek do show VLAN brief. Oke, dan ini port-portnya sudah masuk pada VLAN 40 dan 50 ya. Selanjutnya kita buat trennya. Di sini ada FA0/1 yang mengarah ke router, lalu FA0/2 dan FA0/3 yang mengarah ke switch. Di sini kita exit, lalu kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu switch port mode trunk. Lalu kita lihat to show interface. Oke, di sini untuk FA0/1 sampai 3 sudah tracking ya. Selanjutnya kita ke switch 0. Oke, kita akan konfigurasikan. Di sini untuk VLAN 10 ada FA0/2, lalu FA0/3. Oke, di sini kita exit, lalu kita terangkan terlebih dahulu. FA0/1, lalu switch port mode terang. Oke, ini udah. Lalu kita exit lagi, lalu kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, lalu enter. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Selanjutnya untuk VLAN 20 ada FA0/4 dan FA0/5. Kita exit, lalu ketikkan interface range 4 sampai 5, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Enter. Kemudian untuk VLAN 20 ada FA0/6 dan FA0/7. Kita exit, lalu switch port FA0/6 sampai 7, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Dan selanjutnya kita cek to show VLAN brief. Oke, perhatikan di sini untuk port-portnya sudah masuk semua pada VLAN-nya ya. Selanjutnya untuk switch yang ketiga yaitu switch 2. Di sini kita exit, lalu kita terangkan terlebih dahulu interface FA0/3, lalu switch port mode trunk. Oke, ini sudah. Lalu pada VLAN 10 ada FA0/2 dan FA0/3. Lalu kita konfigurasikan. Di exit, interface range FA02 sampai 3, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Lalu untuk VLAN 20 ada FA0/5 dan FA0/4.
Exit, interface range 4-5, enter, lalu switch port mode akses, dan switch port akses VLAN 20, lalu enter. Dan terakhir ada VLAN 30, ada FA0/6 dan FA0/7. Lalu kita konfigurasikan, kita exit terlebih dahulu, lalu interface range FA6-7, lalu switch port mode akses, dan terakhir switch port akses VLAN 30, lalu enter. Lalu kita cek to show LAN brief. Oke, perhatikan di sini sudah masuk semua ya port-portnya. Berikutnya bahas soal enter VLAN routing. Nah, di sini kita buat VLAN-nya dulu, kita router lalu CLI, lalu kita masuk ke mode privilege lalu configuration. Nah, ini adalah FA0/0 yang terhubung ke switch-nya. Langsung saja kita konfigurasikan interface FA0/0 lalu no shutdown, lalu enter, lalu kita exit. Dan juga kita buat sub interface. Kita ketikkan interface FA0/0.10, enter, lalu encapsulation.1q10, IP address-nya 10.10.10.1, lalu jangan lupa set request-nya. Lalu kita exit, lalu kita buat yang 20, IP address-nya 20.1, lalu kita buat yang 30, IP address kita kali menjadi 30, lalu exit kita buat yang 40, IP address-nya, lalu kita exit, dan terakhir buat yang 50, encapsulation 50, lalu IP address-nya 50, 50, jadi 1, lalu subject max. Setelah itu kita setelah itu kita cek to show IP interface brief. Oke, ini sudah ada semuanya ya. Kita exit, lalu kita bikin yang DHCP-nya seperti sebelumnya, yaitu IP DHCP pool VLAN 10, lalu network, lalu subnet max-nya, lalu default router, lalu DNS server, kita buat yang 20, network, default router, lalu DNS server, exit buat yang 30, networknya kita ganti menjadi 30, lalu default router, dan terakhir DNS server. Kita exit, itu buatnya 40, networknya kita ganti, lalu default router, lalu DNS server. Kita exit lagi, dan yang terakhir adalah VLAN 50, network, lalu default router, lalu DNS server. Dan ini sudah selesai ya. Dan untuk materi yang terakhir adalah soal pengujian ping dan DHCP. Nah, di sini kita akan lakukan pengujiannya pada VLAN 10, lalu PC0, DHCP. Oke, ini successful, lalu PC1, desktop, IP configuration, lalu kita DHCP. Oke, ini sudah successful, lalu VLAN 20, desktop, configuration, DHCP. Ini kita request, successful, lalu VLAN 20, desktop, configuration, DHCP. 20, desktop, IP configuration, DHCP. Ini selesai. Ini saya copotin saja ya videonya, karena ini cuma merequest IP DHCP saja pada PC-nya. Selanjutnya kita coba berkomunikasi, misal dari PC 1 ke PC 6. Oke, ini failure awal-awal, lalu kita coba lagi. Dan di sini sudah successful ya. Kita coba lagi dari PC
14 ke posisi 9. Minus awal-awal, lalu kita coba lagi kirimkan. Dan sudah selesai. Nah, oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.